وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمتنا وأن يزدنا علما وأن يرزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita karunia, utamanya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat waktu luang, sehingga kita dapat berkumpul di majlis yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita curahkan kepada baginda besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, kepada putra-putrinya, kepada istri-istrinya, kepada para sahabatnya serta orang-orang yang setia mengikuti jejaknya hingga akhir nanti. Jamaah salat subuh yang Allah muliakan. Seorang yang beriman tidak akan lepas di dalam hidupnya antara bersyukur dan bersabar. Seorang muslim hanya berkutat pada dua itu. Entah ia bersabar dan entah ia bersyukur. Ia akan bersabar ketika pada kesempitan dan ia akan bersyukur ketika ia berada di kelapangan. Ketika ia bersyukur, maka Allah Subhanahu wa taala akan memperbanyak nikmat-nikmatnya. Dan ketika seorang itu sabar, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjanjikan surga. Maka daripada itu, seorang muslim hendaknya berusaha memunculkan sifat ini. Karena sifat ini bukanlah sifat yang diberikan begitu saja. Tapi sifat ini adalah sifat yang diusahakan. Sifat yang diminta. Sifat yang perlu disungguh-sungguhkan. Dan di antara yang paling mudah ketika kita hendak ingin bersyukur adalah melihat orang-orang yang Allah cabut nikmatnya. Di antaranya adalah mengunjungi orang-orang fakir. Dan di antara yang memunculkan kesyukuran adalah menjenguk orang sakit. Maka dari itu penting bagi kita seorang muslim untuk merutinkan dan menjadwalkan kunjungan kita ke orang-orang yang sakit. Sehingga ia memiliki kunjungan rutin, misalnya ke rumah sakit, misalnya ke puskesmas. Sehingga seorang hamba akan lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan ketika kita masuk ke rumah sakit, kemudian kita melihat saudara kita, Allah uji dengan kesehatannya. Yang dulunya bugar, yang dulunya dapat berlari, kini terbaring, tergeletak, dan tidak bisa melakukan apapun. Itu memunculkan nikmat yang luar biasa bagi kita. Sehingga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas setiap nikmat dan kesehatan yang Allah berikan kepada kita. Kunjungilah orang-orang sakit itu. Terlebih kunjungan kita kepada mereka mempererat tali persaudaraan, menumbuhkan rasa cinta kita kepada mereka. Dan kita juga merasakan bahwa orang-orang yang mengunjungi kita ketika kita sakit memiliki tempatnya sendiri di hati kita. Banyak orang yang chatting ke kita kalau saat kita sakit, semoga sembuh, semoga disegerakan kesehatannya, semoga Allah hapuskan dosa-dosanya.
Akan tetapi kesan itu hilang begitu saja. Berbeda dengan Anda yang datang kepada mereka. Tidak perlu membawa hadiah, tidak perlu. Hadiah itu baik, tetapi kunjungan saja. Melihat kondisinya, mempertanyakan kondisinya, itu sungguh luar biasa membekas di dalam hatinya. Maka dari itu penting bagi kita untuk menjadwalkan kunjungan kita ke salah satu rumah sakit di sekitar kita. Ustadz, saya nggak kenal. Nggak perlu kenal. Dulu ketika saya berkuliah di Jember, ada salah satu dosen kami yang aktivitasnya adalah merutinkan kunjungan ke puskesmas. Saat itu saya sedang menemani teman saya di puskesmas. Kemudian tiba-tiba Ustadz itu datang ke puskesmas, menanyakan kabar-kabar kami, menanyakan kabar-kabar pasien yang lain. Apakah mereka tahu? Enggak. Apakah mereka kenal? Tidak. Tetapi ini adalah kunjungan yang ia rutinkan. Sehingga apa yang terjadi, muncullah rasa syukur. Dan rasa syukur itu lebih dirasakan dengan kunjungan-kunjungan seperti ini. Utamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam suatu hadis qudsi, beliau pada hari kiamat mengatakan, ya bena Adam, maritu falam ta'udni. Wahai anak Adam, aku sakit dan kalian tidak menjengukku. Maka orang tersebut mengatakan, ya Rabbi kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin. Wahai Tuhanku, bagaimana aku menjenguk dirimu, sedangkan engkau adalah Tuhan semesta alam. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, ama alimta anna abdi fulanan marida falam ta'uduhu. Bukankah engkau mengetahui bahwa hambaku si fulan sedang sakit dan engkau tidak menjenguk dirinya? Ama alimta annaka law uttahu lawajadtani indahu. Seandainya engkau mengunjunginya, engkau tahu bahwa diriku berada di sisinya. Ini menunjukkan bahwa ketika kita mengunjungi orang sakit, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghitung pahala kita ketika kita berada di sampingnya. Dan ini juga menunjukkan suatu isyarat bahwa doa yang dipanjatkan di samping orang sakit termasuk doa-doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka rutinkan. Lihat kontak-kontak kita. Siapa saudara-saudara kita yang sedang ada di rumah sakit, yang sedang sakit di rumahnya, tidak kunjung ke masjid. Inilah fungsi jamaah. Inilah fungsi sholat bersama-sama di masjid. Ketika ada hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tiba-tiba alfa, pertanyakan, mana Bapak Fulan? Aduh, qadarullah beliau sedang sakit. Taib, setelah sholat kita berkunjung ke tempatnya. Sekedar apa? Sekedar menjenguknya, sekedar mempertanyakan keadaannya akan memunculkan rasa syukur di hati kita. Rasulullah SAW mengatakan, man 'ada maridan lam yazal fi khurfatil jannah hatta yarji'a. Barang siapa yang menjenguk orang sakit, sejatinya dia berada di taman-taman surga sampai ia kembali darinya. Artinya setiap kunjungan kita dan lamanya kita pada kunjungan tersebut dihitung seakan-akan kita berada di taman surga. Maksudnya Allah memberikan pahala selama itu juga. Dan kita tahu bahwa kunjungan kita ke rumah sakit sebenarnya manfaatnya bukan untuk orang sakit. Manfaatnya untuk diri kita sendiri. Menumbuhkan rasa syukur tersebut. Sehingga kita memaksimalkan apa yang Allah berikan kepada kita. Karena dengan hanya melihat mereka,
kita lebih mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita. Terkadang kita hanya bersyukur kepada hal-hal yang besar, sehingga hal-hal yang kecil, yang terus senantiasa berdampingan dengan kehidupan kita rasanya sudah hilang. Padahal justru itu adalah kenikmatan yang terbesar yang pernah Allah berikan kepada kita. Rasa sehat inilah yang membuat kita datang ke majelis ini. Rasa sehat inilah yang membuat kita sholat berjamaah. Maka itu penting bagi kita untuk mensyukuri nikmat ini. Makanya seorang muslim yang sadar, dia tidak perlu kenikmatan yang luar biasa besarnya sehingga ia bersyukur kepada Allah. Lihatlah Rasulullah SAW mengingatkan kita akan setiap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Man asbaha minkum aminan fi sirbihi. Barang siapa yang bangun di kala pagi harinya dalam keadaan aman di dalam rumahnya, mu'afan fi jasadihi, dan ia bangun dalam keadaan jasad yang sehat, indahu qutu yaumihi, dan dia memiliki makanan yang bisa ia makan di hari itu, faka'annama hizat lahu dunya bihadzafiriha, maka seakan-akan hamba tersebut telah mendapatkan seluruh kenikmatan-kenikmatan dunia. Apakah Rasulullah SAW memberikan contoh yang megah-megah? Tidak. Rasulullah SAW memberikan contoh yang sangat sederhana yang kita butuhkan. Siapa yang bangun di pagi hari, alhamdulillah berarti masih punya umur, dalam keadaan aman di rumahnya, dalam keadaan sehat jasadnya, dan memiliki makanan yang ia makan di hari itu. Tidak perlu besar, tidak perlu menabung untuk esok hari. Jika kita memiliki makanan santapan untuk hari itu saja, seakan-akan nikmat dunia telah kita miliki. Terlebih lagi kita telah termakan banyak oleh media sosial yang menampilkan kemegahan-kemegahan, yang menampilkan kekayaan-kekayaan, seakan-akan itu adalah kehidupan yang ideal. Padahal kehidupan ideal itulah yang diajarkan Rasulullah SAW. Engkau merasa sehat di hari itu, engkau mendapatkan keamanan di hari itu, dan engkau memiliki makanan yang bisa engkau makan di hari itu, luar biasa. Maka barang siapa yang bisa mensyukuri kenikmatan ini, niscaya dia akan merasakan kenikmatan-kenikmatan yang lain. Barang siapa yang bisa mensyukuri hal-hal yang kecil, pastilah tentu ia bisa mensyukuri hal-hal yang besar yang lainnya. Makanya nikmat yang Allah berikan kepada kita begitu banyak. Namun semua kenikmatan tersebut seakan-akan tidak ada. Kenapa? Karena hamba tersebut tidak meneliti dan mentadaburi kenikmatan itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Seandainya kalian berusaha untuk menghitung nikmat-nikmat Allah, niscaya kalian tidak dapat menghitungnya. Tidak perlu jauh-jauh menengok keluar, tengoklah cermin, tengoklah diri kita. Lihatlah mata kita begitu indah. Dia bisa berkedip, dia terus basah, dia bisa melihat, dia bisa membesar, dia bisa mengkecil. Di dalamnya ada unsur-unsur yang tidak bisa kita ketahui. Lihat kulit kita, lihat rambut kita yang terus tumbuh, yang terus berkembang. Ini luar biasa nikmat-nikmat ini. Namun di antara kita melihat keluar, melihat jauh, padahal kenikmatan-kenikmatan yang ada pada diri kita begitu luar biasanya.
Sehingga apa? Sehingga nikmat-nikmat yang besar yang Allah telah berikan kepada dirinya tidak lagi dianggap sebagai nikmat. Ia melihat keluar, melihat ke medsos, melihat ke tetangganya, sehingga muncul rasa hasad, sehingga muncul rasa tidak dapat mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Terlebih setiap nikmat itu akan diminta pertanggungjawaban. Ya. Jadi ini adalah PR kita semua. Dan di antara untuk menumbuhkan rasa syukur tersebut adalah mentadaburi salah satu nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang indah. Di antara nama-nama Allah yang indah adalah Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Asy-Syakir dan Asy-Syakur. Yang maknanya adalah Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha berterima kasih. Zat yang maha memberikan setiap ganjaran bagi orang-orang yang melakukan kebajikan. Maka mari kita simak apa yang dimaksud dengan Asy-Syakir dan Asy-Syakur tersebut, sehingga kita dapat mentadaburi nama ini dan dapat menghidupkan nama ini di dalam kegiatan kita sehari-hari. Asy-Syakir dan Asy-Syakur membuat Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengganjar setiap kebaikan hambanya sekecil apapun itu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim." Barang siapa yang mengerjakan kebajikan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha memberikan ganjaran bagi setiap mereka yang melakukan kebaikan. Dan dia adalah zat yang maha mengetahui. Kalau bapak-bapak perhatikan, dalam ayat itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan khairan. Khairan ini bermakna umum. Artinya setiap kebajikan yang seorang hamba kerjakan pastilah diganjar dan pastilah Allah mengetahuinya. Yang besar, yang kecil Allah tahu, Allah ganjar. Yang tersembunyi, yang terang-terangan Allah tahu dan Allah ganjar. Itulah yang dimaksud dengan Asy-Syakir dan Asy-Syakur. Sehingga di dalam Islam tidak ada kebaikan yang remeh. Setiap kebaikan memiliki tempatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau an talqa akhaka biwajhin talqin." Janganlah engkau remehkan suatu kebaikan apapun itu, meskipun itu hanya wajah ceria yang engkau lemparkan kepada saudaramu. Ada yang sulit tersenyum di sini? Coba Bapak tersenyum. Bapak tersenyum, coba. Gampang. Tetapi apakah ini remeh di dalam Islam? Enggak. Mereka mendapatkan tempatnya sendiri di sisi Allah dan Allah akan ganjar itu. Dan kita tidak mengerti amal apa yang diterima oleh Allah. Amal apa yang mengantarkan kita ke dalam surga? Bisa saja sunggingan senyum kita ini. Apakah senyuman kita berharga? Iya, begitu berharga. Betapa banyak kejadian-kejadian yang dengan senyuman anak-anak itu menjadikan bahagia. Pasangan kita dengan senyum kita harinya menjadi indah. Pasangan kita dengan senyum kita semakin bersemangat. Anak-anak kita ketika sekolah mengingat senyuman orang tuanya sehingga ia tekun dalam belajarnya. Senyuman-senyuman ini ternyata tidaklah diremehkan di dalam Islam dan ada ganjarannya. Jadi Bapak jangan pelit senyum. Coba Bapak senyum. Ganteng semuanya. Kalau senyum itu gampang kan? Gampang. Jamaah Masjid Al-Falah ya, murah senyum. Masya Allah.
Apalagi setelah makan siang gratis. Luar biasa itu. Ini hal-hal yang sederhana yang terkadang kita menganggap ini sepele. Tidak ada yang sepele di dalam Islam. Anda senyum kepada orang rumah, Anda senyum kepada bawahan Anda, kepada atasan Anda. Ingat, Allah mengetahui, Allah akan ganjar. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa yang mengerjakan kebajikan sekecil apapun itu meskipun sebiji zarrah, dia akan melihat kebajikan tersebut tercatat di hari kiamat. Makanya Abu Darda ketika menafsirkan ayat ini menasehati bahwa tidak elok bagi seorang muslim ketika ia meremehkan suatu keburukan hingga ia mengerjakannya. Dan tidak elok bagi seorang muslim meremehkan suatu kebaikan sehingga ia meninggalkannya. Maka dari itu, alhamdulillahnya kita memiliki Tuhan yang Asy-Syakir dan Asy-Syakur. Sehingga kita tidak mempedulikan kebaikan yang kecil, kebaikan yang besar, kebaikan yang sembunyi-sembunyi, yang terang-terang. Karena kita mengetahui di dalam hati kita, Tuhan kita adalah Tuhan yang mengetahui. Tuhan kita adalah Tuhan yang akan mengganjar setiap kebaikan. Kemudian Asy-Syakir dan Asy-Syakur ini, kalau membalas, tidak mungkin setara. Di dalam kamus Allah, tidak ada suatu kebajikan yang dikerjakan kemudian dibalas satu kebaikan. Tidak ada. Kalau kita, itu takarannya. Kadang tidak dibalas, ya kadang ingin membalas tetapi tidak lebih. Seandainya lebih itu pun satu level. Bapak bawa ke saya 1 apel, besok saya bawa 2 apel. Hanya itu saja. Lebih daripada itu sesuatu yang jarang. Tapi lihatlah Allah Subhanahu wa taala mengganjar atas setiap kebajikan bahkan jika itu belum terlaksana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabahullahu lahu wa indahu hasanatan kamilatan." Jika seorang hamba meniatkan di dalam hatinya suatu kebajikan, kemudian dia belum sempat mewujudkan kebajikan tersebut yang tersimpan di dalam benaknya, apa yang Allah berikan? Satu kebaikan yang sempurna. Waduh, kalau kita enggak Pak, Anda belum kerja, belum ada upah. Kalau Allah tidak, yang Allah lihat bukan hanya pekerjaannya, yang Allah lihat adalah niatnya. Maka dari itu manfaatkanlah kebaikan-kebaikan Allah ini. Sehingga seorang muslim sejati, tidurnya dan ibadahnya bernilai sama, yaitu ibadah. Kenapa demikian? Karena setiap muslim ketika ia tidur, dia berniat, ya Allah dengan tidur ini nanti aku sholat malam, dengan tidur ini nanti aku sholat subuh. Sehingga tidurnya berniat ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas bagaimana jika hamba tersebut mengerjakan niat yang ia niatkan? Fa in huwa hamma biha fa'amilaha katabahullahu lahu indahu asyra hasanatin ila 700 dhi'fin ila al'afin kathirah. Kalau seorang hamba itu telah dapat mewujudkan apa yang ia niatkan dari suatu kebajikan, maka Allah akan berikan baginya dari satu kebajikan yang ia kerjakan 10 ganjaran. Jadi ingat 10 ganjaran itu minimal. Sampai berapa kata Rasulullah? Sampai 700. Berhenti sampai di situ? Tidak. Bahkan sampai kepada kelipatan yang tidak terhingga jika Allah kehendaki. Maka berjual belilah Anda dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Zat yang memiliki nama Asy-Syakir dan Asy-Syakur. Dan tentulah kalian tidak akan pernah merugi. Minimal diganjar 10. Siapa yang berani seperti itu? Tidak ada. Allah Subhanahu wa taala, zat yang Asy-Syakir dan Asy-Syakur itulah yang hanya bisa memberikan hal itu. Maka berniagalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah SAW memberikan contoh yang sangat sederhana yang mudah kita pahami. Rasulullah SAW mengatakan, man qara'a harfan min kitabillah falahu bi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. Barang siapa yang membaca satu ayat, satu huruf di dalam Al-Quran, maka satu huruf itu dinilai satu kebaikan. Berhenti sampai di situ? Tidak. Dan satu kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10. Dan ingat, itu minimal. Berdasarkan hadis yang kita baca sebelumnya. Maka kemudian Rasulullah SAW memberikan contoh. La aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Aku tidak mengatakan bahwa kata alif lam mim itu satu huruf. Tapi yang aku maksudkan adalah alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Total berapa, Pak? 30 itu minimal. Kalau Bapak sungguh-sungguh ikhlas di tempat yang luar biasa agungnya, di dalam kondisi yang luar biasa, waktu yang luar biasa, masa nggak sampai 700? Di bulan Ramadan misalnya, di Mekah dan seterusnya. Dengan keikhlasan yang sungguh-sungguh, bisa nggak semua baca alif lam mim? Bisa. Tapi siapa yang mau mengerjakan? Siapa yang tergugah dengan firman-firman ini? Maka dari itu, penting bagi kita untuk menghizibkan, mewiridkan bacaan Al-Quran kita. Dan di antara yang kami tekankan adalah jangan hanya sekedar membaca. Kenapa? Ya anak-anak kita yang SD, yang TK pun membaca. Lantas bagaimana? Hendaknya kita membaca dan membaca juga terjemahannya. Biar apa? Biar bacaan kita berbeda dengan bacaan anak kita. Bacaan anak kita masih hizib-hizib ayat Al-Quran. Enggak, kalau kita harus tahu terjemahannya. Alhamdulillah kalau ada waktu baca tafsirannya. Khususnya pada surat-surat pendek. Khususnya pada Al-Fatihah. Sehingga nanti ketika imam baca bukan hanya menikmati lantunan Al-Quran saja, akan tetapi kita mentadaburi dan memahami apa yang ia baca. Oh ini baca surat An-Nas. Alhamdulillah sudah baca tafsirannya. Sehingga tafsir-tafsir itu muncul seketika ketika imam baca. Dan itu mempengaruhi kehusuan dan kehebatan sholat kita. Ya, jadi harus lebih satu tingkat minimal daripada bacaan anak-anak kita. Masa bacaan anak sama bacaan bapaknya sama? Ya jangan. Ya, harus berbeda. Anak kita baca Al-Quran, kita juga baca Al-Quran plus dengan makna dan alhamdulillah kalau bisa dengan tafsirnya. Kemudian bapak-bapak yang Allah bahagiakan, begitu juga ibu-ibu, bahwa Asy-Syakir dan Asy-Syakur ini ternyata membalas amalan kita dengan sesuatu yang tidak bisa kita hitung. Ini saking luar biasanya. Kalau kita ingin hitung-hitungan, Bapak sholat satu hari sampai 5 jam, Pak? Hah? Enggak. Tapi Allah janjikan untuk mereka yang sholat, apa yang Allah janjikan?
surga yang abadi. Sholat kita sudah pas-pasan, melamun ke sana kemari. Pun itu juga tidak banyak dari waktu yang Allah berikan 24 jam, hanya sekian persen untuk sholat. Tapi Allah ganjar dengan sesuatu yang abadi berupa surga dengan penuh kenikmatan. Kira-kira setara atau tidak setara? Tidak sebanding. Maka dari itu syukurilah nikmat-nikmat yang Allah berikan dengan bersungguh-sungguh dalam ibadah. Kenapa? Ya karena Allah Subhanahu wa taala memberikan hal yang sementara yang kita kerjakan ini dengan ganjaran luar biasa, yaitu kenikmatan surga yang abadi, abadi, abadi. Apakah sebanding? Tidak. Allahu Akbar. Kita memiliki Tuhan yang demikian. Asy-Syakir, Asy-Syakur. Kemudian menariknya, Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan kebajikan yang kita kerjakan. Ternyata sholat yang kita usahakan, zakat yang kita tunaikan, puasa yang kita lakukan, semuanya kembali kepada kita, bukan kepada Allah. Makanya dalam suatu hadits qudsi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin minkum ma zada dzalika min mulki syai'a. Allahu Akbar. Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi mengatakan, wahai hamba-hambaku, seandainya orang yang awal hingga orang yang akhir, dari kalangan manusia maupun kalangan jin, semuanya berada pada satu tingkatan tertinggi ketakwaan di antara kalian. Jadi misalnya contohnya semua ini Nabi Muhammad semua. Ketahuilah semua itu tidak akan menambah sedikit pun kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Salat kita untuk kita, kebajikan kita untuk kita semuanya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, in ahsantum li anfusikum. Kalau kalian berbuat kebajikan, itu untuk kalian sendiri. Itu yang harus kita cermati. Sehingga tidak ada lagi seorang muslim mengatakan, ya Allah aku sudah sholat, ya Allah aku sudah puasa, ya Allah aku sudah ini dan itu. Enggak. Ketahuilah bahwa semua itu untuk kita sendiri. Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan itu. Sekalipun seluruh manusia mendustai Allah Subhanahu wa taala, mendurhakainya dari awal hingga akhir, dari kalangan manusia dan kalangan jin, ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala akan tetap mulia dan tidak akan terhina. Maka dari itu yang perlu kita sadari lagi adalah Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba-hambanya yang berusaha meniru sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang indah dan namanya. Di antaranya Asy-Syakir dan Asy-Syakur tersebut. Maka muncullah pertanyaan besarnya. Bagaimana rasa syukur itu tumbuh? Di antara tips agar rasa syukur itu tumbuh selain menjenguk orang sakit tadi, selain melihat saudara-saudara kita yang berada pada kondisi ekonomi di bawah kita, adalah memunculkan sifat qanaah. Qanaah itu apa? Qanaah itu ridha terhadap rizki yang Allah berikan apapun itu. Baik yang kecil, yang besar, ridha terhadap pemberiannya. Karena memanglah manusia tak pandai bersyukur. Allah berikan nikmat ini dan itu,
Sedikit di antara mereka yang bersyukur. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa qalilum min ibadiyasy syakur, dan sungguh sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Di sini ada yang pernah dihilangkan nafasnya 5 menit oleh Allah? Tidak ada. Allah berikan itu bayar gratis. Dari kita hidup hingga kita meninggal, apa yang kita konsumsi, apa yang kita nikmati? Pemberian-pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak pernah lepas dari pemberian tersebut. Dan menariknya seorang hamba dengan sadar menggunakan kenikmatan tersebut untuk mengkhianati Allah di hadapan Allah. Kalau bapak dulu pas masih kecil pengen mengkhianati orang tua di depannya langsung atau di belakangnya sembunyi-sembunyi? Bapak contohnya dulu dilarang ngerokok gitu kan. Bapak ngerokok di depan orang tua atau di belakang? Di belakang. Kenapa? Ya karena orang tua kita telah memberikan segalanya, hidupnya untuk kita, fasilitas-fasilitasnya, pendidikannya, makannya diberikan orang tua. Maka tidak mungkin saya merokok di depannya. Kalau mau saya berkhianat di belakangnya, kenapa? Saya malu. Tapi pertanyaannya, apakah kita bisa bersembunyi di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Bisa bersembunyi, Pak? Enggak bisa. Dimanapun kita bergerak, ada dinding, semuanya makhluk-makhluk Allah melihat. Ada lampu, itu makhluk Allah. Allah pun melihat kita. Dan kita secara terang-terangan menggunakan nikmat fasilitas-fasilitas yang Allah berikan untuk bermaksiat di hadapannya. Seakan-akan kita mengatakan, Allah lihat ini. Itu luar biasanya. Maka dari itu penting bagi kita untuk berusaha bersyukur dengan memperhatikan nikmat Allah yang paling kecil. Maka di antara yang memunculkan nikmat tersebut adalah qanaah, yaitu ridha terhadap pemberian Allah, khususnya adalah para pekerja yang tidak memiliki upah tetap. Ini harus apa? Harus qanaah. Adapun tantangan bagi mereka yang mendapatkan upah tetap, apa itu? Menyadari bahwa itu adalah kenikmatan. Karena setiap bulan dapat tuh transferan yang flat. Sehingga apa? Sehingga mengatakan bahwa ini nikmat yang biasa saja. Kenapa setiap hari saya mendapatkannya setiap bulan? Sudah pasti tanggal sekian datang. Sehingga itu tidak dihitung kenikmatan, padahal itu suatu kenikmatan yang luar biasa. Mau tahu contohnya? Hilangkan saja transferannya. Kira-kira kerasa nggak kenikmatannya? Kerasa. Maka salah satunya adalah qanaah. Maka dari itu Rasulullah SAW menasehati sahabatnya, yaitu Abu Hurairah. Ia mengatakan, Ya Aba Hurairata, kun wari'an, takun a'badan nas, wa kun qani'an, takun ashkaran nas. Wahai Abu Hurairah, jadilah engkau hamba-hamba yang warok, sehingga engkau akan menjadi hamba yang paling beribadah di sisi Allah. Jadi orang yang waro itu pertanyaannya bukan halal dan haram, enggak. Pertanyaannya apa, Pak? Ini baik untuk akhiratku atau tidak? Levelnya udah tinggi. Bukan ini haram atau enggak. Kalau haram anak tinggalkan, kalau halal anak kerjakan enggak. Ini ada manfaat enggak buat akhirat saya? Iya, saya tahu ini halal. Tapi apakah berpengaruh kepada akhirat saya? Kalau iya saya kerjakan, kalau tidak ya sudah saya tinggalkan. Wa kun qani'an takun ashkaran nas. Dan jadilah kamu hamba Allah Subhanahu wa taala yang qanaah. Sehingga engkau akan menjadi hamba Allah yang paling bersyukur. Dapat rezeki alhamdulillah, dapat rezeki alhamdulillah. Makanya setiap rezeki yang kita dapati hendaknya kita tadaburi. Nafas kita Allah berikan.
Detak jantung kita Bapak yang atur? Bapak punya jantung kan? Siapa yang atur? Allah, Allah Subhanahu wa taala. Semua pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu janganlah kita berusaha untuk tidak mengkhianati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah berdoa. Ingat bahwa syukur ini bukanlah hal yang menjadi watak seseorang. Enggak, ini adalah karunia dan karunia harus diminta dan diusahakan. Makanya kita diperintahkan selesai dari sholat untuk berdoa. Apa doa kita? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, aku minta agar aku dapat mengingatmu. Coba mengingat Allah saja, minta sama Allah. Setelah itu apa? Syukur. Syukur minta sama Allah. Setelah itu berbuat kebajikan, minta sama Allah. Dan di antara permintaan-permintaan itu ada apa? Ada syukur. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun." Ini persis seperti doa tadi. Ada zikir karena orang yang mengingat Allah pasti syukur. Kalau orang yang enggak mengingat Allah, rasanya sulit untuk bersyukur. Ya kenapa? Ya dia sulit mengingat Allah, bagaimana dengan syukurnya. Yang ketiga, bersyukurlah dengan yang sedikit. Dan ingat, sedikit dan banyak itu enggak ada patokannya. Sedikitnya Bapak berbeda dengan sedikit yang lain. Banyaknya menurut ibu-ibu berbeda dengan banyaknya Bapak. Kalau menurut bapak-bapak semuanya banyak. Kalau menurut ibu-ibu semuanya sedikit. Nah ini hati-hati. Ya. Jadi bersyukurlah dengan hal yang kecil, dengan hal yang sedikit. Rasulullah SAW mengatakan, "Man lam yashkuril qalil, lam yashkuril katsir." Siapa yang tak pandai bersyukur dengan hal yang kecil, tentulah dia tak pandai bersyukur pada hal-hal yang besar. Kemudian, man lam yashkurin nas, lam yashkurillah. Barang siapa yang tak pandai bersyukur dengan kebajikan manusia, tentulah dia tak pandai bersyukur dengan kebajikan Allah Subhanahu wa taala yang ia berikan kepada dirinya. Jadi bersyukur kepada orang. Bapak-bapak bersyukur kepada istrinya. Istri bersyukur kepada suaminya. Begitupun sebaliknya, begitupun kepada atasan dan bawahan. Yang terakhir, bersyukurlah dengan beribadah. Jadi setiap kenikmatan yang Allah berikan kepada kita akan dimintai dipertanggungjawabannya. Dan pastikan banyak kenikmatan tersebut disalurkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mendapatkan kenikmatan yang paling besar di dunia ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia telah dijamin surga untuk dirinya. Telah diampuni dosa-dosanya. Baik yang akan datang maupun yang telah terjadi, Allah ampunkan semuanya. Apakah dia tidak sholat malam? Enggak, dia sholat malam. Apakah sholatnya cepat? Enggak, sholatnya lama. Selama apa? Hingga kakinya bengkak. Makanya Aisyah radhiyallahu taala mempertanyakan hal ini. Buat apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam capek-capek sholat? Allah telah menjamin surga untuknya. Makanya Aisyah radhiyallahu taala mengatakan, "Ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhara." Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosamu yang telah lalu maupun yang akan datang? Kenapa harus capek-capek seperti ini? Aisyah kasihan. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Afala akunu 'abdan syakura?" Wahai Aisyah, bolehkah aku berusaha untuk menjadi hamba Allah yang bersyukur? Ini ucapan yang luar biasa. Bagaimana Rasulullah SAW mengerti untuk menjadi hamba yang bersyukur adalah semakin taat. Semakin besar kenikmatannya semakin taat. Semakin besar kenikmatannya semakin taat. Dan jangan jadikan justru kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan sebagai ujian untuk kita. Di akhir kajian ini, ya semoga Allah Subhanahu wa taala
memberikan kita rasa syukur terhadap kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga bekal yang sederhana ini bisa menambah khazanah keislaman kita, menambah keimanan kita, dan menjadikan ilmu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah Ustaz. Ada kesempatan untuk tanya jawab ya Ustaz ya? Iya. Biasanya kita ada tanya jawab Ustaz. Sambil menunggu waktu syuruk. Materi yang sering kita dengar, tapi baru kali ini sangat-sangat menyentuh kita. Bagaimana kita bisa bersyukur hal-hal yang kecil. Tadi disampaikan masalah senyum juga. Dan yang lain-lain. Silakan, mungkin ada jamaah yang ingin bertanya. Dari ibu-ibu atau bapak-bapak, silakan. Silakan Bapak. Atau mungkin tadi yang 4 itu Ustadz bisa dijelaskan lagi, di summaries lagi yang closing terakhir tadi Ustadz. Yang bersyukur dalam beribadah. Qanaah dan sampai dengan yang beribadah. Ada 4 tadi ya. Taib. Kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im." Kemudian kalian akan ditanya semuanya terhadap nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan. Kesehatan kita, rizki kita, pasangan kita, anak-anak kita, semua tidak akan lepas dari pertanyaan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya, iya semuanya. Maka dari itu persiapkanlah pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan ibadah. Sebagaimana Rasulullah SAW yang diberikan tanggung jawab, yang memberikan banyak nikmat. Rasulullah pemimpin umat. Kalau zaman sekarang presidennya, rajanya, sekaligus panglima perang, sekaligus orator unggul, sekaligus suami yang begitu hebatnya. Ia juga ayah bagi anak-anaknya. Orang yang diberikan kenikmatan seperti ini, tetapi ia tidak lepas dari beribadah. Ya, kita temui banyak orang-orang yang mungkin menjadi hebat saat dia dihilangkan nikmatnya. Ketika seseorang dipecat misalnya, banyak yang makin soleh, banyak. Ada orang yang tertimpa sakit, makin soleh, makin ingat Allah, banyak. Tetapi ketika Allah angkat pangkatnya misalnya, Allah angkat starta sosialnya misalnya, kedudukannya misalnya, kebanyakan mereka tidak selamat. Maka dari itu penting untuk kita mengkaitkan setiap kenikmatan dan karunia yang kita dapatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita menggunakan kenikmatan-kenikmatan tersebut di dalam beribadah. Dan tips untuk dapat menikmati ibadah adalah beribadah dengan kesadaran. Ustadz, saya tadi sholat sadar. Iya, saya mengerti, kita sholat sadar semua. Tapi berapa persen sadarnya? Untuk mengetahui kesadaran kita, coba Bapak sekarang kita bareng-bareng nih ya, bareng-bareng. Kita tarik nafas, Pak. Tiup lagi. Beda nggak rasanya, Pak? Kenapa? Disengaja, dirasakan. Tadi Bapak nafas nggak? Nafas, sebelumnya nafas juga. Tapi yang kali ini lebih terasa, Pak. Iya, ini lebih terasa. Kenapa? Bapak sengaja dan Bapak sadar. Kira-kira begitulah sholat. Kira-kira begitulah puasa. Kita selama ini sholat, selama ini puasa. Tapi kesadarannya berapa persen? Yuk kita munculkan kembali kesadarannya. Allahu Akbar. Nikmati lagi, nikmati lagi. Sehingga begitu terasa nikmat-nikmat yang Allah berikan. Dan sekaligus begitu terasa ibadah yang kita kerjakan.
Ya mungkin itu tambahan ya. Tambahan dari Bapak Aiman ya. Aiban, taib. Jazakallah khairan. Masya Allah. Silakan, mungkin ada yang bertanya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penjelasan awal sampai akhir itu pendapat atau menurut saya, Ustaz, itu memang sudah disampaikan bagaimana Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bila Allah ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Jadi kemudian kita bagaimana kita hidup ini, kita menikmati apa yang Allah berikan sehingga setiap langkah, setiap napas atau setiap tengok kanan kiri adalah tentunya memang punya makna ibadah. Namun dalam penerapannya itu begitu sulit sehingga terkadang kita melakukan sesuatu tanpa niat padahal suatu kebaikan. Ini kira-kira seperti apa Ustaz? Bagaimana agar ini semua menjadikan bahwa rasa syukur itu memang selalu ada pada kita sehingga setiap yang kita lakukan punya makna. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lah, Masya Allah ya, pertanyaannya sungguh dalam. Yaitu bagaimana kita menikmati setiap ibadah yang kita lakukan karena tujuan utama kita adalah beribadah kepada Allah. Berdasarkan ayat tersebut, maka hendaknya kita mengetahui tujuan hidup kita yang mendasar, yaitu aku ciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepada Allah. Artinya setiap sudut pandang seorang muslim adalah sudut pandang yang mempertanyakan apakah ini berdampak untuk akhirat kita atau tidak. Jika ini benar-benar berdampak, saya lakukan. Jika tidak, maka saya tinggalkan. Kenapa? Karena mindsetnya adalah hidupku untuk ibadahku. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah wahai Muhammad, hidupku, ibadahku, matiku dan mahya wal mamati, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Namun permasalahannya adalah hidup kita ternyata adalah hidup yang terbatas. Sedangkan perjalanan setelah kematian adalah perjalanan yang luar biasa panjangnya. Kita ketahui bahwa ketika itu Rasulullah SAW tidur di atas tikarnya. Bapak tahu tikar? Ini karpet. Tikar di bawah ini. Maka sahabat yang melihatnya, wahai Rasulullah, prihatin. Berinisiatif untuk membelikannya kasur. Maka Rasulullah SAW mengatakan, mali walid dunya. Apa urusanku dengan dunia? Aku ini hanyalah seorang pengembara yang istirahat di bawah pohon. Kemudian aku lewat. Luar biasa permisalan Rasulullah SAW ketika menggambarkan kehidupan. Aku ini hanyalah seorang musafir. Istadhalla tahta syajaratin. Yang aku saat ini bernaung di bawah pohon. Dan kemudian aku jalan kembali. Kira-kira pas di bawah pohon Bapak sempat mikir yang macam-macam, pengen nginep di sana seharian? Enggak. Kita ini cuma lewat saja. Makanya Hasan Al-Basri mengatakan bahwa diri kita ini adalah innaka anta ayyamun. Kata Hasan Al-Basri, sesungguhnya engkau ini hanyalah bagian dari hari-hari. Idza dhahaba yawmun dhahaba ba'duka. Kalau sebagian hari telah berlalu, maka sebagian dari dirimu telah berlalu. Dan aku khawatir
Jika waktu itu berlalu, maka dirimu pun akan berlalu. Yang ingin saya tunjukkan adalah ternyata kehidupan kita sebentar. Apalagi Rasulullah SAW sudah mematok. Umur umatku berapa? 60 sampai 70 dan lewat dari itu sedikit. Kita pandang diri kita, umur kita berapa? Ya Allah, ternyata sedikit lagi. Perjalanan setelah kematian berapa tahun, Pak? Teman-teman kita yang dulu di kuburan berapa lama? 60 tahun, 100 tahun. Rasulullah udah 1000 tahun lebih. Berakhir? Belum berakhir, masih di kuburan, di alam kubur. Apakah setelah di alam kubur selesai? Enggak, setelah itu masih panjang, ada syirat, ada seterusnya dan seterusnya, panjang sekali. Pertanyaannya, kesempatan yang Allah berikan di dunia dengan perjalanan kita yang panjang, panjangan mana perjalanan kita yang panjang? Maka seorang muslim yang sejati memanfaatkan waktu yang Allah berikan. Makanya tadi para sahabat memanfaatkan waktu tidurnya untuk ibadah. Caranya apa? Niat. Tidurku untuk sholat malam. Tidurku untuk aku semangat beribadah, semangat mencari nafkah untuk keluargaku, dan aku niatkan itu beribadah. Jadi ketika nanti Bapak kerja, Bapak ingat mati. Kalau ingat mati apa? Berarti kerjaku harus niatnya ibadah ini. Jangan cuma cari nafkah saja. Nah, ini mengingat kematian akan mengesankan luar biasa ibadah kita. Ini luar biasa nih, perjalanan saya panjang sekali setelah ini, setelah kematian. Bekal saya segimana? Hanya segini. Ya. Maka sejatinya kita adalah seorang musafir yang belum berakhir. Dan tujuan kita di mana? Di akhiratnya di mana? Akhirat banyak ini. Surga. Masih jauh perjalanan kita. Makanya untuk merasakan setiap amal ibadah kita paling mudah, ingat apa? Ingat mati. Kembali ke awal kajian. Cara mengingat mati paling sederhana, mengunjungi sebelum itu rumah sakit. Ya, kuburan iya, kunjungi. Di sini kan dekat ya kuburan, ya. Ada kuburan umum di Ceger, sini ada. Nah, rumah sakit datangin. Bagaimana mereka merenggang nyawa, sakaratul maut. Waduh. Apalagi di sini mungkin bapak-bapak pernah mendampingi orang yang ditalkin. Itu membuat keimanan tinggi lagi. Membuat keimanan tampak segar lagi. Sehingga ingin rajin beribadah. Bagaimana jika saya seperti itu? Nah, itulah yang membuat hati kita hidup, hati kita tumbuh, yaitu mengingat kematian. Itu adalah cara yang paling singkat, yang paling mudah yang bisa kita kerjakan. Mungkin cukup sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu Ustaz, mudah-mudahan pada kesempatan lain bisa bertemu kembali. Cuma ada satu pesan dari WhatsApp tadi, tak kenal maka tak sayang. Jadi izinkan perkenalkan sedikit, tinggal di mana, alumni mana Ustaz? Sedikit aja sebelum kita tutup. Ya, saya di sini di dekat Ustadz Amrozi. Ustadz Amrozi kan yang kajian jadwal ini, saya tetangganya lah. Geraha Ceger kesananya. Geraha Ceger kesananya, kemudian saya aktivitas di kantor Ustadz Firanda Andirja, kemudian saya alumnus STDI tidak lulus, ya. Kemudian saya lanjut ke Universitas Madinah dan alhamdulillah saya lulus di situ. Nah, saat ini saya doakan ya, semoga saya lulus S2. Sedang menulis. Ya. Itu saja mungkin perkenalan singkat. Nanti kalau antum ketemu saya di jalan, disapa saja. Insya Allah saya jawab. Baik. Jazakallahu Ustaz. Marilah kita tutup kajian ini dengan lafal hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.